Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 729 Jalan Kematian 1. Kimbo Situ mengalami kekalahan berturut-turut. Sampai saat ini, dia baru menyadari bahwa dirinya telah meremehkan Sylvia Bai berkali-kali. Dia terlalu percaya diri hingga membuatnya lengah dan kalah berulang kali. Sekarang dia tidak akan pernah kalah lagi. Matanya memerah dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura pembunuh yang ganas. Dia menatap Sylvia Bai, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Tiba-tiba, energi mengerikan keluar dari tubuhnya dan membentuk menjadi lubang hitam pusaran besar. Lubang hitam yang mengerikan itu seperti api penyucian dan juga seperti jurang maut yang menyerap banyak iblis dan setan. Dunia pikiran Kimbo Situ sedang terbuka. Sekte Tianqi adalah penguasa terkuat yang unik di Changlingzhou, dan tidak ada satupun yang berani menyinggungnya. Sebagai sesepuh besar dari Sekte Tianqi, Kimbo Situ lebih seperti dewa di langit. Dia hanya dipandang tinggi oleh orang-orang, dan tidak ada sesuatu yang pantas dia lakukan. Dalam beberapa tahun ini, dia jarang muncul. Dia tidak pernah melakukan apapun dengan orang lain, dan juga tidak pernah membuka dunia pikirannya. Hari ini, dia telah bertemu dengan Sylvia Bai yang menjadi lawan yang diperhatikannya. Untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi, dia membuka dunia pikirannya dan bersiap untuk melawan Sylvia Bai sampai mati. Ketika melihat Kimbo Situ membuka dunia pikiran, Sylvia Bai langsung melompat tanpa mengatakan apapun dan masuk ke dalam lubang hitam pusaran besar itu. Kedua orang itu menghilang hampir pada saat yang bersamaan. Lubang hitam itu pun juga menghilang. Orang-orang yang tertinggal di tempat itu pun saling bertatapan dan terbengong. Dalam dunia pikiran Kimbo Situ, terdapat kegelapan yang tak berujung. Tidak ada bintang dan bulan di langit, dan ruangan yang hampa itu juga tidak memiliki barang nyata. Hanya udara dingin dan semacam aura mengerikan yang memenuhi tempat itu. Kimbo Situ dan Sylvia Bai berdiri di tempat kosong yang luas itu. Keduanya berdiri saling berhadapan dengan ekspresi yang berbeda. Dalam dunia pikirannya sendiri, Kimbo Situ memiliki banyak kepercayaan diri. Dia tidak lagi percaya diri secara membabi buta, tetapi akan selalu memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertarungan ini dalam menyusun strateginya. Dia memandang Sylvia Bai dengan sedikit senyum jahat di wajahnya, dan berkata dengan penuh arti, "Kamu bahkan berani berinisiatif untuk masuk ke dalam dunia pikiranku." Jika Kimbo Situ percaya diri, Sylvia Bai tampaknya lebih percaya diri darinya. Wanita itu bahkan berinisiatif memasuki dunia pikirannya sendiri tanpa memikirkannya, dan itu membuat Kimbo Situ sedikit terkejut. Dalam menanggapi hal itu, Sylvia Bai hanya menjawabnya dengan tenang, "Karena memang tidak bisa bersembunyi, lebih baik aku mencobanya saja." Nada bicara Sylvia Bai sangat terang-terangan dan tenang. Terlihat dengan jelas bahwa dia sama sekali tidak takut dengan dunia pikiran Kimbo Situ. Ekspresi Kimbo Situ tiba-tiba menjadi dingin, dan dia pun berkata dengan tenang, "Aku akui peningkatan kekuatanmu memang melebihi dugaanku, tetapi aku tetap akan mengingatkanmu bahwa status khusus di Maswu bukanlah sesuatu yang bisa kamu pertahankan." Ekspresi Sylvia Bai sangat yakin, dan dia pun berkata tanpa ragu-ragu, "Bisa atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah mencobanya." Sylvia Bai tidak pernah goyah mengenai urusan melindungi Dimas Wu. Cahaya yang tajam muncul di mata Kimbo Situ. Dia mendengus dengan sinis dan berkata-kata demi kata, "Aku telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Setelah mengatakan itu, aura yang melonjak keluar dari tubuh Kimbo Situ, ekspresinya menjadi sangat serius, dan kedua matanya pun semerah darah. Kali ini, dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan tidak akan meremehkan musuhnya lagi.
Tubuh Hua Jiao adalah jurus rahasia terkuat dari Kimbo Situ. Dia mengaktifkan tubuh Hua Jiao sekali lagi, dan kabut merah darah pun meledak keluar dari tubuhnya. Kabut merah darah itu semakin tebal, dan menutupi seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Sosoknya tidak lagi terlihat, seolah-olah dia telah menjadi segerombolan awan darah begitu saja. Kemudian, awan darah itu melonjak dan menyapu ke arah Sylvia Bai dengan kecepatan secepat kilat. Awan darah itu mengandung energi tidak stabil yang sangat menakutkan dan mencengangkan, dan sinar merah yang seperti makhluk hidup itu langsung menjerat Sylvia Bai. Pada saat yang bersamaan, kekuatan misterius dan abnormal telah menghancurkan semua rintangan yang ada dan langsung sampai pada sekitar tubuh Sylvia Bai untuk mengikatnya. Menantu bodoh yang hebat, bab 730 Jalan Kematian, 2. Sylvia Bai jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan, dan energi sejati di tubuhnya samar-samar juga ditekan. Itulah keuntungan Kimbo Situ dalam dunia pikirannya sendiri. Semua yang ada di dunia itu, termasuk udara, adalah senjata yang bisa digunakan oleh pemiliknya. Ekspresi Sylvia Bai sedikit berubah. Tanpa ragu-ragu, dia segera mendesak pikirannya, dan merangsang kekuatan tak terbatas dari dalam tubuhnya keluar. Dalam sekejap, penekanan di tubuhnya pun dipatahkan olehnya, dan semburan energi sejati yang ganas pun keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Namun, kekuatan pengendali Kimbo Situ terhadap dunia pikirannya terlalu mendominasi, dan kekuatan energi sejati Sylvia Bai yang keluar dari tubuhnya hanya menyebar kurang dari 3 inci dan tidak lagi meluas. Sementara itu, awan merah Kimbo Situ sudah datang mendekatinya, dan bahkan ketika awan merah itu mendekat, kekuatan yang penuh dengan kebengisan pun dilepaskan dari awan tersebut. Kekuatan yang dilepaskan awan itu berubah menjadi serangkaian naga air dan menerkam Sylvia Bai dari segala arah. Aura Sylvia Bai pun meledak keluar, dan seluruh tubuhnya sekali lagi memancarkan cahaya warna-warni. Kemudian, dia membuka mulutnya, dan berteriak dengan keras, kekuatan surgawi. Begitu selesai berteriak, cahaya warna-warni dari seluruh tubuh Sylvia Bai pun langsung berubah menjadi ratusan 5 warna darah. Sekilas, tampak ada ratusan lengan yang tumbuh yang sedang melambai dan terbang di tubuhnya. Dengan perpaduan 5 warna, Sylvia Bai menghimpun semacam suatu kekuatan ke aura 5 cahaya pedang. Kekuatan yang dahsyat dan mendominasi itu langsung menghancurkan kekuatan pengekangan Kimbo Situ dalam sekejap. Setelah itu, Sylvia Bai langsung memasukkan semua kekuatannya ke dalam Purple Frost Sword, kemudian mengayunkan Purple Frost Sword, dan menebas naga air yang kuat itu terus-menerus dengan ganas. Dia mengayunkan pedang dengan sangat cepat sehingga tebasan yang tak terhitung jumlahnya itu muncul dalam sekejap. Setiap aura pedang itu merobek udara, dan langsung mengenai naga air yang kuat itu. Set set set. Aura pedang yang tajam dan ganas itu seperti hujan padat yang membelah naga air yang kuat itu menjadi 2. Langit dipenuhi dengan darah, dan bau darah pun menjadi sangat pekat. Seluruh dunia pikiran seperti berubah menjadi api penyucian berdarah yang terdapat aura penghancur di mana-mana. Aura pedang Sylvia Bai sangat tajam, dan setiap gerakannya juga sangat sengit, tetapi ekspresinya semakin lama semakin serius, karena begitu naga air itu ditebas, mereka dengan cepat bergabung lagi, dan kemudian lanjut menyerang Sylvia Bai lagi. Begitu seekor naga terbelah, naga itu akan bergabung lagi. Tidak pernah mati dan tidak pernah habis. Dengan aura pembunuh yang dahsyat, naga air kuat itu tidak pernah mati dan menyerang dari seluruh arah langit. Sylvia Bai masih berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya dengan mengayunkan pedangnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat pedangnya, naga air itu juga tidak mati. Sebaliknya, dia sendiri kehabisan banyak kekuatan dan energi sejati karena tebasan yang terus-menerus itu, dan itu menyebabkan kekuatan di tubuhnya tampak disedot habis. Ketika Sylvia Bai kelelahan, Kimbo Situ tiba-tiba muncul di depannya. Dia menyeringai dengan bengis dan berteriak, "Mati sana!"
Suara teriakannya itu mengguncang dunia seperti suara iblis yang menekan jiwa yang dapat menghancurkan hati dan jiwa. Sylvia Bai dikejutkan dengan suara iblis itu, dan gerakan mengayunkan pedang di tangannya pun tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Kimbo Situ mengangkat Azure Dragon Half Moon Sword dan menebas ke Sylvia Bai. Begitu pedang itu mengayun, aura pedang itu pun meledak keluar, dan naga air yang kuat itu juga langsung datang mengerumuni. Seiring dengan tebasan aura pedang itu, naga air itu juga menyerang ke Sylvia Bai. Itu adalah jurus mematikan. Terlihat dengan jelas, Kimbo Situ ingin membunuh Sylvia Bai yang sedang kelemahan. Hati Sylvia Bai tiba-tiba bergetar. Tanpa berpikir lagi, dia langsung mengangkat Purple Frost Sword-nya, dan berusaha sekeras mungkin untuk menghadang aura pedang yang ditebas oleh Kimbo Situ. Duar. Aura pedang dari Purple Frost Sword Sylvia Bai saling menghantam satu sama lain dengan Azure Dragon Half Moon Sword Kimbo Situ sehingga menimbulkan suara ledakan yang kuat dan menyebabkan sisa gelombang aura. Naga air yang kuat itu memanfaatkan situasi dan langsung menyerang Sylvia Bai dengan brutal. Sylvia Bai sudah kelelahan. Tangkisan pedangnya itu sama sekali tidak bisa menangkis kekuatan dari serangan Kimbo Situ. Serangan dari energi pedang dan naga air menyerang Sylvia Bai secara bersamaan. Sylvia Bai tidak bisa menahan kurang dari 2 detik, dan seluruh tubuhnya pun terus-menerus termundur. Huek. Pada saat yang bersamaan, segumpal darah kental dimuntahkan oleh Sylvia Bai dan berceceran di tanah. Setelah mundur belasan langkah, Sylvia Bai tiba-tiba terjatuh ke tanah. Tubuhnya langsung menjadi balon yang kempes dan benar-benar terbaring lemah di tanah. Sylvia Bai telah kalah. Kimbo Situ tidak memberi Sylvia Bai kesempatan untuk bangkit kembali. Begitu Sylvia Bai terjatuh ke tanah, dia langsung mengangkat pedangnya dan menyerangnya. Ketika sampai di depan Sylvia Bai, Kimbo Situ menatapnya dengan sombong, dan berkata dengan bengis, orang yang melawanku hanya akan memiliki jalan kematian. Sylvia Bai, kamu juga tidak terkecuali. Setelah mengatakan itu, aura pembunuh pun muncul di mata Kimbo Situ. Dia memegang Azure Dragon Half Moon Sword dengan erat, dan menusuk ke arah dahi Sylvia Bai. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.